pikir mau udah kan kayaknya kemarin di hari malam minggu tuh kayaknya minta deh ya, malam minggu. Anemia, oke. Kayaknya udah asing lah sama anemia ya. Belum ngomong, belum. Iya. Apa sih anemia itu? Mama kita pengalamannya. Kita sekilas dulu lah tentang anemia dulu. Ntar kita bikin hasil nggak tahu anemia itu apa gitu kan. Oke. Nah, sekalian kalau buat belajar LTA kan lumayan nih referensi yang dipakai. Jadi sini pakai dataran Sugat, spell grip tahun 2002 sama satunya lagi rumus. Definisi anemia itu apabila kekurangan sel darah merah yaitu hemoglobin dan hematokrit. Nah ini patokannya kita harus tahu nilai normalnya. Nah kalau misalkan kita nggak hafal ini gampang. Nih lihat aja di waktu hasil lab, nah di situ ada nilai rujukan. Nah itu aja patokannya. Untuk etiologi udahlah. Nah ini nih berdasarkan studi Yudiani ini bisa kepake nih kalau misalkan nanti ada yang berkaitan tentang anemia. Itu kebanyakan anemia terjadi karena kekurangan gizinya nih. Jadi kita tinggal nambah gizi aja, nambah kekurangan zat apa yang kurang. Nah ini ada ilmu baru lagi nih. Cara mempermudah kira-kira kita mau ngambil diagnosa keperawatannya apa. Nah ini kita ada namanya pathway anemia, perjalanan penyakit. Ini di sini pathway paling mudah, paling ringkas apabila anemia terjadi. Di sini dijelaskan penyebab anemia itu pertama ada pendarahan masif, ada kurangnya bahan baku pembuatan sel darah, ada penghancuran nephrosis yang berlebihan, dan juga terhentinya pembentukan sel darah oleh sumber tulang belakang. Ini salah satu penyebabnya nih, pendarahan masif. Contohnya misalkan terdapat kecelakaan ataupun juga akibat bedah mayor ataupun bedah minor. Kurang bahan ini salah satunya kurangnya zat besi kayak gitu. Nah, jadi itu akan menyebabkan dan anemia. Ketika anemia terjadi apa? Pertama adalah anoreksia, ada gangguan nutrisi di situ. Untuk diagnosa keperawatannya udah muncul satu tuh, dia mengakibatkan lemah, habis lemah cepat lelah. Ketika cepat lelah terjadi, tegak lagi diagnosa yang kedua yaitu intoleransi aktivitas. Ketika anoreksia terjadi, kadar HB-nya ternyata turun. Ketika kadar HB turun, lanjut lagi ada masalah pompa dan sel penghantar oksigen, zat atau nutrisinya jadi kurang. Ketika sel kurang sampai ke permukaan tubuh atau ke jaringan, itu akan mengakibatkan tegak lagi diagnosa keperawatan yaitu gangguan perfusi jaringan. Jadi kalau mau mudahnya ini kita harus punya buku Nanda Niknok. Enak lagi itu kita di situ berdasarkan diagnosa medis, enaknya di situ. Diagnosa medisnya apa, diagnosa keperawatannya bakal muncul di situ ada lewat pathway anemia. Misalkan kita ambil anemia. Oke, sampai sini ada yang tanyain tentang pathway. Kemarin belum dibahas ya pathway ini. Lanjut dulu aja ya. Ini tanda dan gejala. Kita enak lagi kalau tahu tentang itu perjalanan penyakit. Bingung kalau nggak punya buku Nanda ya. Kalau ada kita belajar juga sekalian di buku Nanda. Kalau saya perhatikan dari kasus-kasus masalah yang berhubungan dengan anemia, kalau secara medis dominan penyebab kekurangan HB atau anemia itu lebih ke hubungannya ke sumsum tulang ya. Bisa ke sumsum tulang ya, ini penyebabnya ada 4, bisa ke sumsum tulang atau keluarnya darah terlalu banyak, bisa jadi. Ya kalau itu kan karena memang maksudnya yang lebih ke faktor internal. Kalau misalnya kecelakaan kan berarti kan ada faktor eksternal dalam arti kejadian di luar ini ya. Yang internalnya lebih ke masalah sumsum tulang berarti ya kalau di medis ya. Sumsum tulang betul dia di situ kalau untuk internal. Oke. Ya. Nah, kalau kita udah tahu tanda dan gejalanya, enak waktu mau pengkajian, jadi datanya bakal ini nih yang muncul gitu. Misalkan tahu keadaan umum itu berada di awal pengkajian, misalkan di tingkat kesadaran umumnya ya ada di situ keadaan pasien lemah, letih, lesu, lelah. Nah, itu
betul banget. Sering mengeluh pusing, mata berkunang-kunang, sensitif terhadap dingin, berat badan turun, bisa menderita sampai vertigo. Itu keadaan umum. Untuk pemeriksaan fisik yang menonjol di kulit, ada apa aja di kulit? Kulit kering, selanjutnya ada kuku rapuh, habis itu clubbing, finger, habis itu CRT lebih dari 3 detik. Untuk mata bisa sampai mengakibatkan kabur, seperti ada kunang-kunang tadi. CRT apa tuh CRT? Capillary rhythm itu yang di ini Bu, yang ditekan itu baliknya lambat atau cepat. Oh, kayak yang odem gitu. Kayak penekanan odem gitu. Bukan, ini capillary ini untuk melihat keelastisitasan kulit. Kalau misalkan elastisitasnya kering tuh bakal lama. Kita lihat di chair. Oke. Kalau clubbing, ingat kalau clubbing, ada yang ingat clubbing? Di buku, di mana tadi di buku? Di ujung jari. Clubbing itu ada edema atau tidak? Bengkak, edema itu penumpukan cairan edema. Oke, kalau Tadi untuk clubbing sama edema sama? Gimana? Clubbing sama edema sama? Clubbing ya, edema kan nama umumnya. Misalkan dia bengkak, kalau clubbing finger, berarti dia edemanya di jari. Itu ujung jari. Di finger pasti di jari. Untuk Oke. mulut ya jelas dia mengkilat, dan stomatitis. Stomatitis ini ya sariawan. Untuk paru-paru tips new, ada yang tahu tips new? Tips new itu sesak. Kata yang kayak gini nih kadang keluar di spot. Tips new itu sesak. Stomatitis sariawan. Konjungtiva nih kalau untuk mata ini kayaknya di pengkajian komplementer juga ada nih konjungtiva anemis ini ya. Ada. Betul, soalnya kemarin diajarin oleh Pak Namin tuh. Nih, kardiovaskuler jantungnya biasanya dia takikardi. Taki itu cepat. Kalau berarti lambat. Ingetin aja ada kata taki-taki rumba itu berarti cepat. Berarti ini takikardi disebabkan kekurangan darah ya? Bisa jadi kekurangan darah. Ntar TDW-nya ada. Untuk takikardi itu karena tekanan darah atau karena nadi yang melemah. Nah ya berarti kan penyebab takikardi itu bukan hanya karena anemia kan? Bisa, bukan karena anemia. Ini kan gejala dari anemianya. Oke, Ya untuk salah satunya bisa takikardi ya. bisa. Nah, kalau takikardi biasanya pasiennya hipotensi. Biasanya tuh hipotensi, dari tensinya rendah, hipo rendah. Kardiomegali. Apa ada yang tahu kardiomegali? Pembengkakan jantung. Betul, pembengkakan atau pembesaran pada daerah kardiovaskuler, ada gagal jantung. Terus untuk gastronya ada anoreksia. Terus kata baru lagi tuh, muskuloskeletalnya nyeri. Bisa dari pinggang, gimana aja sih kalau nyerinya ini? Kita contoh di pinggang. Untuk sistem persarafan ada nyeri kepala sampai ke mental, depresi, cemas, kuping. Untuk pemeriksaan penunjang jelas kita harus cek darah lengkap. Ini contoh dari cek darah lengkapnya. Nah, yang kita periksa lab ini yang kita perlu perhatikan pada hematologi. Hematologi ini kan ada dari HB, HT, hematokrit, leukosit, dan trombosit. Kita lihat aja tuh dari nilai rujukan. Misalkan kita kan tadi harus tahu nilai normalnya, nggak hafal, lihat aja di nilai rujukan. Ketika dia berada di bawah nilai rujukan, HB dan HT kita kategorikan baru anemia. Tuh, di situ ada tuh. Ini tuh penata laksana anemia. Kita harus tahu dulu anemianya karena apa. Waktu pengkajian nih, misalkan anemia karena perdarahan, yang misalkan tadi ada kecelakaan atau habis operasi, misalkan pengangkatan tumor atau persalinan juga bisa.
tindakan perawatan yang kita pakai, kita melakukan transfusi darah. Jelas ini untuk pengkajian anemia, ternyata dia kekurangan zat besi. Kita kasih aja tuh makanan-makanan yang mengandung kaya akan zat besi, namanya bayam gitu, kita paham lah untuk jenis makanannya ya. Ini kalau misalkan dia kekurangan asam folat, kita bisa bantu secara oral, baik bentuk makanan pokok, makanan yang bisa dimakan secara umum maupun ada obatnya sendiri. Nah ini salah satu bentuk biasanya kita pakai asam folat dengan dosis 1 miligram. Ini per oral. Bisa dibantu, ini bisa misalkan kita anjurkan aja pasiennya makan makanan yang mengandung asam folat, misalkan pada susu. Ini langsung ke pengkajian. Identitas dan keluarga sama kayak biasa, mulai dari nama sampai ke umur, alamat, segala rupa itu sama. Yang mulai beda di pengkajian waktu di keluhan utama, seperti yang saya katakan, dia sama di pada gejala, ada gejala. Biasanya pasien mengatakan mudah lelah, tampak pucat, kelemahan, pasien mengatakan lemah, pasien mengatakan pusing, pasien mengatakan ada kunang-kunang. Itu keluhan utama, itu biasanya tanda gejala. Terus ada lagi di situ muncul pertanyaan, riwayat kehamilan dan persalinan ini terjadi pada pasien wanita. Apakah dia sedang hamil atau sedang melakukan persalinan atau riwayat persalinan beberapa minggu yang lalu, itu bisa menjadi patokan kita dalam anemia. Untuk riwayat kesehatan dahulu, kita harus tahu nih, apakah si pasien memiliki anemia sebelumnya atau baru kali ini nih. Terus apakah riwayat trauma atau pendarahan, juga sama aja. Tentunya keadaan saat ini, waktu kita pengkajian, klien pucat, kelemahan, sesak napas, sampai adanya gejala bisa. Terus ada takikardi tadi, penurunan kesadaran bisa. Untuk pemeriksaan fisiknya, langsung pemeriksaan fisik, KU keadaan umum, keadaannya tanpa koma sampai sakit berat, kesadarannya bisa dari kompos medis bisa turun tuh, bisa somnolen, sopor, atau sampai koma bisa. Ketika HB-nya sangat rendah bisa sampai koma. Untuk tanda-tanda vital, tadi hipotensi, tekanan darahnya menurun, nadinya ketika darah menurun biasanya nadinya progresi nadi meningkat. Ketika proses nadi meningkat bisa mengakibatkan sesak biasanya, kuat sampai lemah bisa. Suhu bisa meningkat atau turun. Ini karena pada pasien anemia dia memiliki resiko infeksi, makanya di sini suhu bisa naik bisa turun. Pernapasan meningkat ketika tekanan darahnya turun, rata-rata meningkat. Ini badan, ini biasanya ada penurunan. Pada kulit akral, dia teraba dingin, keringat bisa berlebihan, pucat, nampak pucat biasanya, terdapat berdarah di bawah kulit. Ini kemerahan kepala biasanya bentuknya normal, nggak ada masalah. Mata yang perlu diperhatikan di konjungtiva tadi anemis, jangan kebalik. Konjungtiva anemis itu yang memiliki masalah pucat, kalau anemis itu normal. Hidung normal, untuk telinga juga normal. Mulut tadi ada stomatitis, pokoknya kering-kering tuh, mukosa kering, lidah kering, bibir pecah-pecah, karena salah satunya adalah karena kekurangan nutrisi dan cairan. Untuk leher terdapat kemunculan kelenjar getah bening, tiroid, ini bisa jadi karena risiko infeksi juga. Ada toraks, biasanya dia vomitusnya meninggi, yaitu perkusi sonor, suara napas bila vesikuler atau orang ini ada tambahan suara biasanya. Makanya tadi pasien bisa sesak karena apa bisa.